Halo, kembali kita dipertemukan dalam sebuah pelajaran Alkitab. Kali ini kita akan mempelajari seorang hamba Tuhan bernama Elisa, manusia mujizat, karena memang dalam kehidupannya penuh dengan mujizat. Cerita ini saya ambil dari Bible for Children. Nah, Elisa dalam kehidupan sehari-harinya adalah seorang petani dan dia membajak ladangnya dengan begitu rajinnya dan dengan giatnya. Jadi Elisa adalah seorang pemuda yang sangat rajin dan sangat tekun sekali. Dan apapun kesulitan di dalam pekerjaannya, dia lakukan dengan mudah karena dia adalah seorang pekerja keras yang pandai. Saat Elisa sedang membajak, datanglah Nabi Tuhan Elia untuk memanggil dia meninggalkan ladangnya dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Pada waktu itu, Elia datang untuk memanggil Elisa karena Elia sebentar lagi akan naik ke sorga. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Elia memanggil Elisa menggantikan dia menjadi seorang nabi di tengah Israel. Elisa sedih pada waktu itu karena Elia akan naik ke sorga. Tetapi pada waktu Elia naik ke sorga menggunakan kereta kuda berapi, pada saat itu Elia memberikan jubahnya kepada Elisa. Dengan kata lain, Elia juga menurunkan kuasanya kepada Elisa. Sehingga Elisa penuh kuasa seperti Elia. Nah, Elisa pun mengambil jubah itu. Dan ketika dia akan pulang, dia gunakan jubah yang diberikan oleh Elia kepadanya untuk membelah air itu. Sehingga air sungai itu terbelah. Ketika nabi-nabi yang lain atau hamba-hamba yang lain, murid-murid Tuhan yang lain melihat hal itu, maka heranlah mereka dan mereka mengetahui roh daripada Allah atau roh daripada Elia menjadi bagian Elisa. Taulah mereka bahwa Tuhan menyertai Elisa. Pada saat itu suatu ketika, pada waktu Elisa sedang berada di Betel, dia sedang menaiki suatu tempat dan ada anak-anak di sana mengejek daripada Elisa. Apa yang mereka katakan? Naiklah botak, naiklah botak. Mereka tidak peduli kalau yang mereka ejek adalah hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan murka kepada anak-anak ini, beruang turun untuk mencabik-cabik anak-anak ini, sehingga ada banyak anak-anak yang dicabik-cabik oleh beruang ini. Diingatkan kepada kita, janganlah kita menghina pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tidak boleh mengejek, menghina, atau berbuat sesuatu yang tidak baik, karena Tuhan menyertai mereka. Orang-orang lain pun janganlah kita hina, karena orang-orang lain juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita saling menghormati dan saling menghargai. Suatu hari, Elisa bertemu dengan seorang janda yang mempunyai hutang dan dia tidak bisa membayar hutang itu. Supaya dia dapat membayar hutang itu ketika penagih datang. Karena penagih sudah mengatakan kalau dia tidak sanggup untuk membayar hutang, maka anak daripada janda itu akan diambil menjadi budak bagi orang itu. Maka pergilah janda itu kepada Elisa, meminta pertolongan dan petunjuk
apa yang harus dilakukan agar dia bisa membayar utang, bahkan dia bisa hidup dengan nyaman. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Elisa? Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari tanggamu, kumpulkanlah sebanyak-banyaknya bejana, botol-botol, semua wadah tempat-tempat, kumpulkan sebanyaknya. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa kepadamu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada wanita janda itu. Maka janda itu mengambil buli-buli, buli-buli kecil, buli-buli besar, semua dia kumpulkan, dia ambil. Kemudian sedikit minyak yang ada padanya, dia tuangkan kepada buli-buli, kepada kendi-kendi atau gentong-gentong, dia masukkan semuanya. Semakin dia curahkan minyak itu, tidak pernah habis. Dan setiap wadah-wadah itu penuh. Kendi-kendi itu semua penuh. Dan minyak itu tidak habis. Hingga ketika tidak ada tempat lagi, maka minyak itu berhenti mengalir. Dan apa yang dilakukan oleh janda itu? Penuh dengan sukacita, dia bersyukur penuh sukacita. Karena dengan minyak ini, dia dapat menjual minyak ini untuk membayar hutang-hutangnya dan juga untuk kehidupan mereka sehari-hari. Akhirnya, anaknya pun selamat dari perbudakan. Nah, di suatu tempat yang lain bagaimana Elisa juga melakukan mujizat. Suatu kali Elisa berada di suatu rumah dan dia senang berada di tempat ini ketika dia sedang mengadakan perjalanan. Di sana ada seorang wanita dan suami wanita ini senang menyambut Elisa sebagai tamu kehormatan. Suami istri ini merasa bahwa ini adalah hamba Tuhan yang perlu dihormati. Sehingga mereka berpikir untuk membuat satu kamar tempat beristirahat ketika hamba Tuhan Elisa datang ke rumah mereka. Mereka buat kamar yang bagus dan nyaman. Ada tempat tidurnya, ada meja, dan tentu kursinya. Inilah yang mereka sediakan sebagai kamar Nabi. Nah, ketika itu suami istri ini di masa tuanya tidak punya anak. Sehingga Elisa pun ingin memohon berkat Tuhan kepada suami istri ini. Elisa memohon kepada Tuhan dan mengatakan kepada wanita ini bahwa kalian akan mempunyai anak. Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan itu adalah suatu berkat yang indah bagi suami istri ini. Sungguh penuh sukacita. Memang tahun depan akhirnya mereka menggendong seorang anak yang cakep yang lahir di tengah-tengah mereka. Tidak pernah rugi untuk berbuat baik. Apalagi berbuat baik buat hamba Tuhan. Melayani hamba Tuhan. Ada berkat. Demikian juga seperti tadi, janda yang miskin itu. Apabila berserah kepada Tuhan, Tuhan juga sanggup mencurahkan berkat. Yang terjadi kepada anak yang lahir bagi mereka beberapa tahun kemudian. Ternyata anak itu jatuh sakit. Sakit yang sangat parah. Dan anak itu tidak bangun lagi tidurnya. Sehingga orang tua itu menangis. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi menemui hamba Tuhan bernama Elisa tadi. Mereka memanggil Nabi Elisa untuk mendatangkan mujizat untuk kesembuhan dan kebangkitan anak mereka. Tentunya Elisa datang berdoa
untuk kesembuhan dan kebangkitan anak itu. Saudaraku, anak-anak Tuhan, anak itu pun bangkit dan penuh dengan keceriaan. Sungguh luar biasa. Kuasa yang berada pada hamba Tuhan Elisa itu tentunya adalah karena kuasa Tuhan yang bekerja bagi Nabi Elisa. Sehingga kedua orang tua itu penuh dengan sukacita. Mereka mendapatkan double mujizat. Memiliki seorang anak, tapi ketika anak itu sakit dan mati, anak itu juga dapat disembuhkan dan dibangkitkan. Sungguh luar biasa yang terjadi kepada anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan juga selalu rindu melayani Tuhan melalui hamba-hambanya. Cerita yang lain bagaimana mujizat Tuhan. Di dekat tanah Syria tinggallah seorang komandan pasukan yang bernama Naaman. Dia adalah seorang komandan yang gagah perkasa. Sungguh luar biasa. Tetapi dia memiliki penyakit. Penyakit yang mengerikan. Walaupun dia adalah seorang gagah berani. Tapi kalau penyakit ini dalam tubuhnya, maka dia bukanlah apa-apa lagi. Sehingga dia ingin supaya sembuh. Dia berobat kemana-mana. Tapi dia tidak sembuh. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Sehingga seorang gadis berkata kepada istri Naaman. Gadis tawanan dari Israel. Menjadi pekerja di rumah Naaman. Dia katakan kepada istri Naaman. Di Israel ada seorang hamba Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Penyakit apapun dapat disembuhkan. Karena di Israel ada seorang hamba Tuhan. Maka Naaman membawa begitu banyak hadiah dan persembahan bagi siapa yang dapat menyembuhkan dia. Bagi nabi itu kalau sanggup menyembuhkan dia. Lalu akhirnya dia datang menemui Elisa. Elisa menyuruh hambanya untuk berkata kepada Naaman. Perintahnya untuk sebuah kesembuhan adalah, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan kembali pulih dan engkau akan sembuh. Wah, Naaman menjadi gusar. Dia tidak senang. Kenapa Elisa tidak menemui dia? Hanya menyuruh pelayan Elisa. Dan lagian, bukannya dengan obat-obatan atau dengan tanda ajaib, tetapi menyuruh mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan bukanlah sungai yang jernih. Jadi dia merasa, saya tidak mau. Akhirnya pegawai daripada Naaman menyatakan, sebaiknya Tuan Naaman mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Maka akhirnya Naaman pun mencoba untuk mandi di sungai Yordan. Walau awalnya dia tidak percaya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. 7 kali dia mencelupkan dirinya di sungai Yordan. Dan ketika dia melakukannya, dia keluar dari air dan kesembuhan pun terjadi. Sungguh luar biasa. Pada saat itu, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mematikan dan mengerikan. Tidak ada orang yang berani ketika mendekat kepada orang penyakit kusta. Tetapi pada saat ini, Naaman kembali pulih. Dia seperti sedia kalah menjadi seorang yang gagah perkasa. Dan dia sehat. Karena dia menuruti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Elisa. Tentunya ini adalah
berasal daripada Tuhan. Sungguh luar biasa. Mulai saat itu, Naaman memuji nama Tuhan. Itu sebabnya penyakit apapun, datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Maka Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan. Itu sebabnya hanya perlu beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa, kalau sudah sembuh, pujilah nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Begitu juga kalau kita yang sehat tidak punya penyakit. Kita lebih bersyukur ketika kita sehat-sehat saja. Itu adalah karena kemurahan dan berkat Tuhan. Dan di mujizat yang lain ternyata ada mujizat yang sungguh luar biasa. Tuhan memakai hambanya. Elisa meskipun sudah mati, mujizat itu masih ada. Sungguh suatu yang luar biasa. Suatu hari, seorang laki-laki yang dikuburkan di gua, di mana Elisa dikuburkan di tempat itu beberapa waktu yang lalu. Saat tubuh orang yang mati itu tersentuh kepada tulang Elisa, orang itu bangun dan berdiri pada kakinya. Dia bangkit. Sungguh luar biasa. Bahkan ketika Elisa sudah mati pun masih ada kuasanya. Orang yang mati itu kena tulang-tulang Elisa menjadi bangkit. Sungguh Tuhan menunjukkan kuasa yang besar dan luar biasa bagi hambanya yang beriman, yaitu Elisa. Biarlah kiranya kita boleh memperoleh pelajaran pada saat ini. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun tidak sekarang, suatu saat nanti, kalau ada orang yang mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkan dari kematian. Hanya percaya kepada Tuhan. Biarlah kiranya kita percaya akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap firman-firman-Mu, memberikan pengertian. Ada banyak yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan. Singkapkan itu, pelajari itu, maka semua akan menjadi berkat bagi kita, sehingga kita semakin senang memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.